Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Sekolah mengajarkan, orang tua menguatkan, dan masyarakat membiasakan. Perkenalkan, saya Komang Budi Arta dari SDN Negeri Manik Liu. Kali ini saya akan memaparkan praktik baik komunitas belajar dengan pendekatan inquiry kolaboratif dalam menguatkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Seperti apa pemaparannya? Mari kita saksikan bersama. Sekolah Dasar Negeri Manik Liu terletak di Desa Manik Liu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Mayoritas penduduknya adalah seorang petani yang bergantung pada hasil kebun, jeruk, kopi, dan sayur-sayuran. Ada juga beberapa penduduk yang berternak ayam petelur, sehingga Desa Manik Liu memiliki ketahanan pangan yang cukup baik. Selain itu, antusias masyarakat dalam hal menunjang dan mendukung pendidikan di sekolah sangat tinggi, terlihat dari komunikasi yang baik terjalin sampai saat ini. Aset yang dimiliki sekolah seharusnya dapat menunjang beberapa program sekolah yang sejalan dengan program pemerintah. Salah satunya adalah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kepedulian orang tua seharusnya dapat menguatkan beberapa karakter anak-anak di rumah. Salah satunya bangun pagi, berdoa, berolahraga, gemar belajar, menyiapkan makanan sehat untuk anak-anak, memberikan ruang bagi anak untuk bermasyarakat, dan yang terakhir adalah tidur cepat. Kenyataan yang terjadi sangatlah berbeda. Walaupun orang tua mendukung selalu program sekolah, namun mereka belum menyadari seharusnya ikut serta berperan di dalamnya. Sebagian besar orang tua menghabiskan waktunya di ladang. Jangankan dapat makan bersama, merasakan masakan orang tua saja jarang beberapa siswa rasakan, sehingga siswa lebih memilih membeli makanan di luar. Kurangnya perhatian orang tua berdampak pada perilaku anak di sekolah. Saat sembahyang bersama, terlihat beberapa siswa mengganggu temannya supaya mendapatkan perhatian dari teman atau gurunya. Selain itu, sejak diimplementasikan pada Januari 2025, SD Negeri Manik Liu belum bisa melaksanakan gerakan 7 kebiasaan secara maksimal, hanya sebatas jurnal saja. Orang tua juga terkesan repot dalam mengisi jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dikarenakan sosialisasi yang belum dilakukan oleh satuan pendidikan. Berdasarkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut, maka diperlukan pendekatan pada komunitas belajar sekolah yang dapat memetakan tahapan dari perencanaan sampai tindak lanjut. Untuk itu, kami melakukan beberapa langkah, yaitu 1. Koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyatukan visi terkait pendekatan pada komunitas belajar. Yang kedua, mempelajari literatur tentang beberapa pendekatan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mereview dan menyempurnakan dokumen administratif komunitas belajar. Berdasarkan hasil analisis bersama pada komunitas belajar, saya selaku ketua komunitas belajar bersama rekan guru berkomitmen untuk menggunakan pendekatan inquiry kolaboratif sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan komunitas. Pendekatan ini memiliki beberapa tahapan, yaitu identifikasi, assess, perencanaan, desain, implementasi, implementation, dan pengukuran, measure, refleksi, reflect, dan perubahan atau change. Dalam melaksanakan kegiatan komunitas belajar, kami memprioritaskan pada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pada langkah pertama, identifikasi, kami mendapatkan hasil bahwa kurang lebih 10-15% siswa melaksanakan sembahyang bersama dengan tidak sungguh-sungguh. Pelaksanaan kegiatan sekolah, yaitu membekal makan bersama di kelas, didapatkan data rata-rata 10% siswa yang membawa bekal dari rumahnya tidak berupa masakan rumahan, dan setelah dikonfirmasi ke siswa karena kesibukan orang tua.
Pengisian jurnal manual oleh orang tua siswa masih kurang maksimal. Pada bulan Juli saja, dari 18 siswa kelas 6, hanya 4 orang tua siswa yang jurnalnya terisi penuh, sisanya kurang lengkap. Setelah dilakukan pendekatan, ada juga beberapa siswa yang mengisi langsung jurnal, bukan orang tuanya. Setelah mendapatkan data, kami merencanakan tindak lanjut melalui komunitas belajar, yaitu sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kepada siswa dan orang tua, menggunakan Google Form dalam mengisi jurnal, menguatkan peran orang tua dalam menguatkan karakter anak di rumah. Auditor internal akan bertugas mengevaluasi korelasi antara jurnal di rumah dengan keseharian anak di sekolah. Untuk menunjang hal tersebut, kami juga merancang kegiatan penguatan karakter dan pembiasaan di sekolah. Pada tahapan implementasi, saya memulainya dengan melaksanakan sosialisasi kepada orang tua. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2025 yang dihadiri oleh 18 orang tua siswa dan siswa kelas 6. Tujuannya itu kebiasaan anak Indonesia hebat. Kenapa yang haruskan Bapak Ibu membuat jurnal? Nah, di jurnal itu ada berdoa. Kemudian aktivitas anak-anak di rumah itu seperti apa? Apakah berolahraga sore harinya? Jadi dia perlu rekaman itu untuk dia masukkan juga di jurnal makanannya. Adapun beberapa hal yang dibahas pada kegiatan sosialisasi, yaitu kewajiban pengisian jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang terintegrasi pada jurnal Metangi Sekolah, sistem informasi digital kelas 6 dengan S.ID, kemudian menyampaikan beberapa strategi penguatan karakter di rumah oleh orang tua. Saya juga menginisiasi beberapa kegiatan penguatan karakter di sekolah, yaitu tambahan makanan bergizi atau tambe. Orang tua hadir ke sekolah untuk menyuapi anaknya. Budaya sekolah juga bertujuan untuk menumbuhkan karakter anak, yaitu senam anak Indonesia hebat setiap pagi hari, dan melaksanakan gotong royong di lingkungan desa yang dilakukan sebulan sekali. Tahapan terakhir adalah pengukuran, refleksi, dan perubahan. Hasil dari pengukuran didapatkan bahwa selama bulan September, 95% orang tua mengisi jurnal. Adanya korelasi antara data jurnal dengan keseharian anak di sekolah. Pada kegiatan membekal, terlihat semua siswa membawa masakan dari orang tuanya. Dan pada bulan September, ada penurunan jumlah siswa yang tidak sekolah karena sakit secara signifikan. Refleksi pada implementasi pendekatan inquiry kolaboratif dalam penguatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah kolaborasi antara rekan guru dan orang tua siswa memberikan dampak yang sangat baik. Ada hal yang berkesan saya rasakan, yaitu ketika melihat kembali kedekatan orang tua dan anak saat mereka saling menyuapi makanan. Perubahan yang akan dilaksanakan adalah berkomunikasi lebih intens dengan orang tua siswa terkait pengisian jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan memperbaharui Google Form menjadi data perorangan siswa. Jadi dalam kegiatan berbagi praktik baik ada beberapa indikator yang akan dia bagikan. Setelah saya melaksanakan berbagi praktik baik di komunitas, saya merasakan dampak yang baik dari pendekatan ini, yaitu kolaborasi yang terencana, terarah dan terukur akan mendapatkan hasil yang baik. Hal serupa juga disampaikan oleh tim visitasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Bali saat kunjungan pada tanggal 8 September. Saat itu Bapak Kepala BPMP juga meyakinkan bahwa sebuah proses yang baik akan menghasilkan dampak yang baik. Demikian pemaparan praktik baik tentang komunitas belajar dengan pendekatan inquiry kolaboratif untuk menguatkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga pemaparan kali ini dapat memberikan inspirasi bagi semua dan memberikan dampak yang cukup baik bagi kemajuan
pendidikan di Indonesia.